Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa bersama-sama pada malam hari ini berkumpul dalam Mezbah Doa Online. Mari sebelum kita memulai Mezbah Doa kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami terlebih lagi bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti Mezbah Doa. Tuhan, tolong pimpin kami baik di dalam pujian, di dalam perenungan firman, maupun di dalam doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Menghitung hari
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa bertemu kembali dalam Mesbah Doa online kali ini. Perenungan kita pada hari ini berjudul Tempus. Sudahkah Anda menebusnya? Mungkin saudara-saudara akan bertanya-tanya, apakah arti daripada tempus? Kalau Anda melihat cuplikan video yang ada di depan tadi, mungkin Anda sudah bisa mengira-ngira apa arti daripada tempus. Ya, betul saudara-saudara. Tempus artinya adalah waktu. Berasal dari bahasa Latin tempus. Saudara-saudara, waktu adalah sesuatu hal yang sangat familiar dan melekat erat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba ya sebagai contoh, kita melihat kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, saudara-saudara, pagi hari kita terbangun kaget karena mendengarkan alarm yang kita pasang. Kita juga pagi hari melihat langit mulai terang dan matahari mulai terbit, saudara-saudara. Kita tahu itu sudah pagi. Kita juga kadang-kadang melihat jam dinding atau jam tangan kita atau handphone kita ketika kita menunggu sesuatu, saudara-saudara. Atau saudara-saudara, kita mungkin lagi santai, kita melihat YouTube, kita melihat durasinya, berapa menit, terlalu panjang, bosan, lihat yang lain. Atau kita juga mungkin melihat, aduh, ngantuk nih, udah jam berapa ya sekarang? Oh, sudah waktunya tidur. Atau mungkin hal-hal yang lebih jauh lagi, kapan nih kita masuk pada musim kemarau? Soalnya kalau hujan terus banjir. Atau sebaliknya, aduh panas terus nih sekarang, mendingan buru-buru hujan biar nggak kepanasan. Saudara-saudara, kalau kita lihat contoh-contoh kejadian-kejadian tersebut, kita menyadari bahwa waktu adalah sesuatu unsur yang menempel erat di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa lepas daripadanya. Manusia makin hari makin jago, makin canggih di dalam mengukur waktu. Kalau tadi kita melihat video yang ada di depan, wah, betapa rumit dan kompleksnya bagaimana seseorang itu menciptakan sebuah jam tangan, saudara-saudara. Manusia makin hari makin hebat di dalam mengukur waktu. Dulu manusia cuma bisa melihat pagi, siang, sore, malam. Hari ini, hari besok. Manusia juga cuma bisa melihat, seminggu, masuk ke minggu yang selanjutnya. Manusia cuma bisa tahu dulu musim hujan, musim kemarau. Atau mungkin musim panas, musim dingin, musim semi ataupun musim gugur, saudara-saudara. Tetapi manusia makin hari makin canggih, makin bisa mengukur waktu. Bisa membaginya berdasarkan tahun, membaginya berdasarkan bulan, membaginya berdasarkan minggu, berdasarkan hari, jam, menit, detik, bahkan milidetik, saudara-saudara. Cara alat-alat untuk mengukurnya pun makin canggih. Dulu pakai matahari atau jam matahari, maju menuju ke jam pasir. Makin canggih lagi saudara-saudara, pakai jam yang diputar saudara-saudara. Bahkan sekarang sudah lebih canggih lagi seperti handphone kita pada hari ini, bisa mengukur waktu secara global dan akurat. Satu handphone dengan handphone yang lain sama, berdasarkan satelit saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat bahwa manusia makin hari makin canggih di dalam mengukur waktu. Tetapi itu tidak paralel atau sepadan atau berkesesuaian dengan bagaimana cara kita untuk memahami apa itu waktu, saudara-saudara. Kalau kita coba bertanya kepada diri kita atau kepada orang lain, apakah itu artinya waktu? Mungkin ada orang-orang yang berkata demikian. Waktu itu adalah uang. Atau waktu itu adalah kesempatan, saudara-saudara. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi pemahaman yang demikian itu saya rasa dangkal, saudara-saudara. Kenapa waktu yang begitu luar biasa itu hanya diukur berdasarkan uang? Dan kalau kita berbicara waktu adalah kesempatan. Lalu kesempatan dalam hal apa?
Itu jawaban-jawaban yang demikian terasa kurang memuaskan, saudara-saudara. Ada juga orang yang mungkin berusaha menjelaskan secara lebih mendalam dan filosofis tentang apa itu waktu. Ada yang menjawab begini, saudara-saudara, saya mengutip dari internet. Dia mengatakan waktu adalah sebuah wadah yang memiliki awal dan akhir, yang di dalamnya terkandung perjalanan kehidupan alam semesta, yang terbagi di dalam periode masa lampau, masa kini, dan masa depan. Penjelasan ini saya rasa cukup mendalam, tetapi tetap masih terasa kurang, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena kalau kita sudah tahu definisi ini, lalu kalau waktu adalah definisinya demikian, lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita secara pribadi? Apa kaitannya dengan kerohanian kita? Dan juga apa kaitannya dengan Tuhan, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, mari saudara kita bersama-sama mencoba melihat dari sudut pandang Alkitab yang lebih mendalam. Apa sih arti waktu menurut Alkitab, menurut firman Tuhan? Alkitab banyak berkata tentang konsep waktu, tetapi saya hanya bisa memberikan sedikit dari beberapa konsep tersebut. Yang pertama, konsepnya adalah waktu diciptakan oleh Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di dalam Dia, maksudnya adalah di dalam Kristus, Tuhan menciptakan sealam semesta ini. Unsur-unsur yang kelihatan dan unsur-unsur yang tidak kelihatan, termasuk waktu. Dampaknya adalah kalau waktu adalah elemen yang Tuhan ciptakan di dalam alam semesta ini, itu artinya waktu harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan dampak selanjutnya, saudara-saudara, berarti segala sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam waktu juga pasti berada di dalam pimpinan dan rencana Dia. Ini kabar baik bagi kita semua. Kenapa? Kalau kita melihat di sekeliling kita pada hari ini, wabah COVID, semua ini sebagai kita orang yang percaya akhirnya menjadi tahu bahwa ini semua bukan terjadi karena kebetulan, tetapi terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan yang besar itu, yang belum kita pahami, tetapi pasti membawa kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Dia. Prinsip yang pertama akhirnya akan membawa kita kepada poin yang kedua. Poin yang kedua berkata demikian. Karena waktu diciptakan Tuhan, maka akibatnya Tuhan tidak diikat oleh konsep waktu. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi saudara ini luar biasa sekali. Bagi Tuhan tuh 1000 tahunnya kita, bagi Dia cuma 1 hari. Bukan berarti kecepatan waktu Tuhan sama waktunya kita beda, bukan begitu. Tetapi Alkitab mau menunjukkan kepada kita bahwa di mata Tuhan, dulu, sekarang, dan masa depan adalah saat ini juga di hadapan Tuhan. Semuanya yang terjadi dalam seluruh sejarah manusia di mata Tuhan adalah now, present. Itu memberikan dampak yang besar bagi diri kita, orang-orang yang percaya, bahwa kita tidak bisa menyembunyikan masa lalu kita yang mungkin gelap ataupun buruk dari hadapan Tuhan. Dan kita juga tidak perlu menyombongkan diri kita bahwa kita mampu mengontrol masa depan kita. Karena masa depan kita mau berbuat apapun, baik hal yang baik maupun yang buruk, semua sudah Tuhan ketahui terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, ini membawa kita kepada sebuah pelajaran untuk rendah hati. Kita tidak menguasai hidup kita. Justru kita adalah sesuatu makhluk yang terus berada di dalam observasi dan penglihatan Tuhan. Kita mungkin seperti ikan di dalam ember waktunya Tuhan. Tetapi dari sudut pandang yang lain, saudara-saudara, ketika kita mengetahui bahwa waktu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan tidak diikat oleh waktu, maka kita jadi tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kekal.
karena dia tidak terikat oleh waktu yang sementara. Dan kabar baiknya itu berarti segala janji dia, segala keputusan dia, dan segala kesetiaan dia juga sifatnya pasti tidak berubah-ubah. Karena segala sesuatu yang di luar waktu sifatnya tidak berubah. Dan itu memberikan sebuah kedamaian juga bagi kita, bahwa keselamatan kita ketika dia menjanjikannya bagi kita, itu tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah diambil daripada diri kita. Dan poin yang paling terakhir yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara tentang konsep waktu berdasarkan Alkitab adalah waktu merupakan wadahnya Tuhan untuk dia mengerjakan karyanya di dalam diri kita. Baik itu penciptaan, penebusan, ataupun pembentukan kita. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 1 dan kedua tentang penciptaan. Hal yang menarik dan yang perlu kita kagumi adalah Tuhan menciptakan sebuah pola yang menetap dan teratur, saudara-saudara. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kepada finalnya hari yang ke-7, Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk menguduskan namanya. Saudara-saudara, setiap orang yang tidak mau taat kepada ritme atau pola yang demikian, pasti hidupnya kacau balau dan berantakan. Orang yang malas, pasti akan hancur hidupnya. Orang yang tidak bisa membedakan waktu siang dan malam, sembarangan menggunakan waktu, juga pasti berantakan hidupnya. Dan saya pernah baca di internet, dulu Rusia pernah berusaha melakukan eksperimen, memanjangkan 1 minggu. Dalam 1 minggunya menjadi 10 hari, bukan 7 hari. Dan akibatnya orang-orang yang di dalam eksperimen tersebut menjadi stres dan setengah gila. Saudara-saudara bisa lihat, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah menetapkan pola atau ritme kehidupan kita dan kita perlu mentaatinya. Tujuannya adalah supaya kita menjadi sama seperti Tuhan kita yang adalah teratur. Dan Tuhan mau membawa keteraturan itu supaya kita datang kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Bukan sampai di situ saja, Tuhan juga mau kita menyadari bahwa Dia menggunakan waktu sebagai wadahnya untuk menebus kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan disambung lagi di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengakui bahwa kita manusia yang berdosa. Dan keberdosaan kita upahnya adalah kebinasaan. Tapi puji syukur Tuhan menciptakan kita di dalam waktu. Maka Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk ditebus. Dan penebusan itu juga Tuhan lakukan sendiri melalui anaknya, dan anaknya masuk ke dalam dunia. Dan Dia sudah terlebih dahulu mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita. Saudara-saudara sekalian, waktu ini adalah wadahnya Tuhan untuk mengerjakan semua hal ini, termasuk penebusan kita. Dan kita harus benar-benar menghargai hal-hal tersebut. Renungan kita berjudul Tempus, sudahkah Anda menebusnya? Bukan berarti Anda dengan kekuatan Anda sendiri menebus waktu dan hidup Anda. Tetapi yang mau saya maksudkan adalah ketika Tuhan sudah menebus kita dan kita menyadari bahwa di masa lampau kita ada begitu banyak waktu yang tersia-sia dan terbuang-buang, saudara. Karena memang kecenderungan manusia menyia-nyiakan waktu. Sudahkah kita pada hari ini mencurinya kembali atau merebutnya kembali demi karya penebusan dan pembentukan Tuhan bagi diri kita? Kita mungkin dulu suka menunda-nunda pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita sekarang harus belajar untuk lebih bergiat. Kalau kita sudah pernah ditebus oleh Kristus di masa lampau, maka sudah seharusnya bagi kita untuk meneruskan pekerjaan penebusan Kristus buat orang lain yang membutuhkan Injil keselamatan Dia.
Dan jika Tuhan sudah pada masa yang lampau mengampuni dosa kita, sudah seharusnya kita pada hari ini segera mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan jika kita dulu suka terperangkap di dalam masa lampau kita, dan kita tidak bisa move on karena itu penuh dengan kehancuran, seharusnya kita ingat bahwa Tuhan sudah menebus kita, bahkan membentuk kita. Maka kita harusnya punya kekuatan untuk meninggalkan hidup yang lama dan menuju kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, tempus, sudahkah kita menebusnya? Kalau kita masih belum sungguh-sungguh menggunakan waktu-waktu kita, mari mulai daripada sekarang ini kita belajar untuk menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami diciptakan di dalam waktu-waktu ini. Kami tahu Tuhan memanggil kami untuk percaya bahwa Engkau pegang kendali atas seluruh waktu hidup kami dan seluruh hidup umat manusia. Dan Tuhan, kami juga mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, yang tidak akan pernah berubah kasih setia dan janjinya. Dan Tuhan, kami mau juga belajar untuk menyadari di dalam wadah waktu di mana kami hidup ini, Tuhan terus melihat setiap gerak-gerik dan motivasi hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh teratur di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berhikmat dan berjaga-jaga di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh menghargai penebusan yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau bagi diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna di mata Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan kami mengucap syukur dan kami memohon biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami akan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ke tempat yang tertinggilah, nak jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Tuhan tetapkan jiwaku,
lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Mari saudara-saudara sekalian, kita pada saat ini juga bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita diberikan hati yang bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu di dalam hidup ini. Juga memohon agar diberikan Tuhan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan yang mendalam, supaya kita makin hari makin dewasa dalam pengertian akan firman dan akan kehidupan ini. Yang kedua, kita berdoa memohon kepada Tuhan agar relasi kita dengan keluarga terus dibantu agar semakin terbuka, saling mengampuni, menjadi teladan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Secara khusus, orang tua bisa mewariskan perjalanan imannya kepada anak-anaknya. Yang ketiga, kita berdoa berkomitmen untuk meneruskan pekerjaan penebusan Kristus dengan cara kita membagikan berita Injil kepada orang lain yang belum menerimanya. Mari kita juga memohon agar di dalam suasana pandemi ini Tuhan memberikan kesempatan dan buka jalan bagi kita untuk memberitakan Injil buat orang lain. Yang keempat, kita berdoa untuk kita bisa terus berkomitmen menolong orang lain yang membutuhkan bantuan di dalam masa-masa pandemi ini. Biar kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain.
Yang terakhir kita berdoa, bersyukur untuk kesehatan dan kondisi keuangan kita yang masih Tuhan terus pelihara sampai hari ini. Kita terus dicukupkan dan masih bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Mari kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaannya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Kami tahu Engkau sudah tahu terlebih dahulu tentang apapun yang kami butuhkan dan yang kami akan minta kepada-Mu. Tapi ya Tuhan, doa kami benar-benar dari dalam hati kami untuk memohon kepada Engkau supaya setiap hal-hal ini boleh Engkau genapkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah Engkau memperkenan setiap daripada kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan hidup ini sudah jadi berkat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mengakhiri mezbah doa kita. Untuk menutupnya, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersaat teduh. Mezbah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.